Ternyata alasan komentar-komentar tajamnya si Ripka Ciptaning bukan karena vaksin Sinovac itu belum dapat dipastikan keamanannya untuk tubuh manusia, melainkan karena Ibu Ripka Ciptaning itu berambisi menjadi Menteri Kesehatan, tapi sama Bapak Jokowi ndak dikasih. Jadi ini persoalan sakit hati, bukan karena vaksinnya itu belum dapat dipastikan keamanannya, tapi karena sakit hatinya seorang Ripka Ciptaning. Nah, jadi jelas di sini bahwa komentar-komentar tajam si Ripka Ciptaning, kritik-kritik tajam si Ripka Ciptaning yang diarahkan secara terbuka kepada pemerintah, ya, terkhususnya terhadap Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, bukan karena vaksin Sinovac tersebut belum dapat dipastikan keamanannya untuk tubuh manusia, melainkan karena sakit hatinya terhadap Bapak Presiden Jokowi karena tidak dipilih menjadi Menteri Kesehatan tadi. Halo Indonesia, ketemu lagi dengan saya Krisyanto Yen Oni. Salam NKRI dan salam waras dari saya. Kali ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kepada seluruh masyarakat Indonesia, alasan kenapa seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bernama Ripka Ciptaning itu menolak vaksin COVID-19. Saya merasa perlu menyampaikan ini karena komentar-komentar tajam, kritikan-kritikan tajam yang dilontarkan oleh seorang Ripka Ciptaning di publik itu, ya, meskipun beliau memberikan klarifikasi bahwa tidak bermaksud memprovokasi masyarakat, tapi secara otomatis masyarakat itu sudah terprovokasi dengan komentar-komentar tajamnya. Dan masyarakat menjadi semakin takut terhadap vaksin COVID-19 ini. Sama seperti waktu isu PKI yang begitu berseliweran di sosial media, ya. Isu PKI yang begitu kuat dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu, terutama kubu lawan pemerintah, kubu hatersnya pemerintah, membuat masyarakat itu seperti gimana ya, serem amat gitu loh, serem sekali. Seolah-olah ini bangsa Indonesia ini sementara menghadapi suatu ancaman yang benar-benar serius dan berbahaya. Nah, hal serupa dirasakan oleh masyarakat saat ini, ya. Ketakutan dan kecemasan yang sama saat ini sedang dirasakan oleh masyarakat terhadap hadirnya vaksin COVID-19. Nah, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat untuk supaya kita itu berpikir secara logika dan menerima vaksin ini untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan bangsa kita. Ternyata alasan komentar-komentar tajamnya si Ripka Ciptaning bukan karena vaksin Sinovac itu belum dapat dipastikan keamanannya untuk tubuh manusia, melainkan karena Ibu Ripka Ciptaning itu berambisi menjadi Menteri Kesehatan, tapi sama Bapak Jokowi ndak dikasih. Jadi ini persoalan sakit hati, bukan karena vaksinnya itu belum dapat dipastikan keamanannya, tapi karena sakit hatinya seorang Ripka Ciptaning. Nah, jadi jelas di sini bahwa komentar-komentar tajam si Ripka Ciptaning, kritik-kritik tajam si Ripka Ciptaning yang diarahkan secara terbuka kepada pemerintah, ya, terkhususnya terhadap Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, bukan karena vaksin Sinovac tersebut belum dapat dipastikan
keamanannya untuk tubuh manusia, melainkan karena sakit hatinya terhadap Bapak Presiden Jokowi karena tidak dipilih menjadi Menteri Kesehatan tadi. Gitu. Jadi buat saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita berpikir secara logika. Ini semua demi kebaikan kita. Vaksin COVID-19 ini untuk kebaikan kita bersama, untuk kesehatan kita bersama. Sebelum-sebelumnya ada yang bilang COVID-19 itu hoax, ya, banyak ya informasi yang berseliweran di sosial media. Mereka bilang hoax, mereka bilang ini konspirasi dan lain-lain sebagainya, ya. Banyak sekali informasi-informasi yang kita dengar, ya, opini-opini yang kita dengar terkait COVID-19 ini, ya. Tapi lepas dari semua itu, mari kita berpikir secara logika. Apapun juga ya COVID-19 itu, yang pastinya saat ini ya yang kita sama-sama tahu bahwa banyak orang di dunia telah mati, ya. Banyak orang di dunia saat ini sedang terpapar, bahkan banyak yang telah mati. Nah, kita yang sehat ya, termasuk saya pun bukan berarti kita itu bebas, tidak. Semua pergerakan kita ya, kita mau keluar masuk, kita mau berkunjung, mau sowan ke keluarga dan lain sebagainya, itu seperti kita itu sangat terisolasi gitu ya. Kita itu nggak bebas ruang gerak kita, ya. Harus pakai masker lah. Kalau nggak pakai masker ditahan polisi, ya. Diberikan ganjaran, disuruh sapu jalan, disuruh nyanyi lagu kebangsaan dan macam-macam ganjaran yang diberikan kepada kita ya, untuk mentaati protokol kesehatan itu, pakai masker, ya, jaga jarak dan lain sebagainya. Pertanyaan saya buat saudara-saudara, apakah kita tidak bosan menjalani kebiasaan ini, menjalani keadaan saat ini? Nah, kalau jawaban kita bosan, kita ingin bergerak bebas. Nah, terutama ya buat para pekerja ya, para pekerja yang kena PHK pasca COVID-19 ini ya. Karena saya sendiri juga mengalami ya, tidak punya pekerjaan di masa pandemi ini. Saya sendiri mengalami betapa sakit dan susahnya hidup ini. Nah, terutama buat saudara-saudara yang mengalami PHK karena pengurangan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan. Mari kita dukung ini vaksin COVID-19. Ini semua demi kebaikan kita. Jadi selepas kita menerima vaksin COVID-19, kita bisa bergerak leluasa lagi. Setelah mata rantai COVID-19 ini dipastikan telah putus, maka kita bisa bergerak leluasa. Kita bisa mencari peluang-peluang usaha, kita bisa mencari lowongan-lowongan kerja untuk melanjutkan hidup ini dengan normal kembali. Apakah itu bukan sebuah kebaikan untuk kita semua? Jadi kepada saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita dukung program pemerintah. Nah, satu lagi yang terakhir. Kalau benar bahwa vaksin tersebut berbahaya bagi tubuh manusia, dapat membahayakan tubuh manusia, tidak dapat dipastikan keamanannya bagi tubuh manusia, tidak mungkin Raja Arab mau disuntik vaksin Sinovac. Tidak mungkin Pangeran Arab Saudi mau disuntik vaksin Sinovac. Tidak mungkin negara-negara Timur Tengah itu mau menerima vaksin Sinovac. Tidak mungkin seorang Presiden Republik Indonesia mau menjadi yang pertama menerima suntikan vaksin Sinovac. Kalau itu berbahaya dan dapat membahayakan tubuh manusia, kita lihat saja kepada mereka. Apakah sudah ada berita Raja Arab Saudi meninggal dunia gara-gara disuntik vaksin COVID-19? Apakah Pangeran Arab Saudi sudah ada berita bahwa meninggal dunia karena disuntik vaksin Sinovac? Kan tidak. Apakah Presiden Jokowi sudah meninggal dunia sehari setelah disuntik vaksin COVID-19, vaksin Sinovac itu? Kan tidak. Apakah gubernur-gubernur yang setelah Bapak Presiden disuntik vaksin
kemudian mereka menyusul. Apakah sudah ada berita, sudah ada kabar berita bahwa mereka meninggal dunia gara-gara disuntik vaksin Sinovac? Kan tidak. Maka saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mari kita cerdaslah. Mari kita cerdaslah. Ini semua demi kebaikan kita. Ini semua demi agar kita bisa menjalani kehidupan yang normal seperti sedia kala. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kali ini. Saya Kristianto Yen Oni. Jangan terprovokasi oleh komentar-komentar. Oh, satu lagi saya lupa. Masih terkait Ibu Ripka Ciptaning. Ini vaksin Sinovac gelombang pertama ini tidak diperuntukkan buat orang-orang seumuran Ripka Ciptaning. Ya. Ini vaksin Sinovac yang gelombang pertama ini tidak diperuntukkan untuk orang-orang seumuran Ripka Ciptaning. Mereka itu nanti giliran kedua. Nah, ini vaksin bukan untuk dia. Oh, kenapa dia getol untuk menyerang pemerintah, mengkritik vaksin Sinovac ini? Kan gak masuk logika toh. Nah, kan begitu. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan kali ini buat saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sekali lagi jangan terprovokasi. Mari kita dukung program pemerintah. Mari kita terima vaksin Sinovac, vaksin COVID-19 ini, agar kita bisa move on ke suatu keadaan yang baru, di mana kita bisa bergerak leluasa, berusaha seperti normal, ya, mengais rezeki untuk menjalani kehidupan yang layak seperti sedia kala. Saya Kristianto Yen Oni, sampai ketemu lagi dengan saya. Salam NKRI dan salam waras dari saya.